Ya, kembali lagi di Yong Susume, di mana kami akan merekomendasikan 4 hal tentang Jepang yang tentunya versi 4 masa ya. Hari ini kita akan merekomendasikan tentang ya nggak Jepang-Jepang banget sih, tapi masih ada hubungannya dengan Jepang. Hari ini adalah 4 rekomendasi game retro terbaik versi 4 masa. Nah, game retro sendiri kan juga menurut gue cakupannya luas ya. Kalau secara umur sih, kalau gue itu PS1 atau Super Nintendo. Cuma kalau misalnya buat para sobat 4 masa gitu kan yang menganggap bisa PS3 itu game retro, ya nggak apa-apa, bebas. Berarti tandanya Anda masih muda. Ya udah, langsung aja simak berikut ini. Di nomor 4 ada Winning Eleven 4. Gila, ini sih ya apa ya? Bisa gue bilang revolusioner, salah satu game yang jadi patokan game sepak bola di era modern, dan yang terpenting menjadi grassroots, alias akar pengembangan dari komunitas e-sport di Indonesia. Buktinya, tahun 2024 ya awal ya, itu Indonesia jadi juara Piala e-sport AFC. Kenapa? Ya karena dari zaman kecil udah pada main di rental PS mulu kerjaannya gitu kan. Bolos les main rental, bolos sekolah main rental gitu kan. Tapi dari budaya rental yang ngejamur itu akhirnya terbentuklah budaya jiwa kompetitif gitu ya. Atlet e-sport mulai bermunculan. Nah, tapi apa sih yang ngebuat game ini istimewa? Ya karena gameplaynya sangat simpel, adiktif, dan bebas. Pokoknya salah satu yang memorable dari game ini adalah kayaknya di Indonesia rata-rata semua pemain itu menggunakan Roberto Carlos sebagai striker. Sama main pakai wantu. Saking banyaknya udah kayak cheat sampai kalau di lomba-lomba deh kalau nggak salah, itu sampai ada peraturan dilarang wantu. Karena kalau ada wantu udah pasti gol udah. Gitu aja. Itu dia nomor 4 ada Winning Eleven 4. Lanjut ke nomor 3 ada Street Fighter 2. Ini di Super Nintendo ya. Pakai pertama dari arcade di Super Nintendo ada, di Sega juga ada. Ini kalau nggak salah dirilis tahun 93 ya, kalau nggak salah ya. Ini bisa dibilang bapaknya game fighting. Jadi dari awalnya itu ada 8 karakter, ya ada Ryuken, Chun-Li, Zangief, Sagat, M-Bison, Vega, terus Balrog, Cammy. Itu pokoknya kurang lebih ada 8 lah. Itu tiba-tiba, terus saking populer ya game ini, sampai akhirnya dibikin kurang lebih sampai ada 5 varian deh. Ada Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, sama Champion Edition. Ada 5. Dan itu kalau nggak salah tiap setahun sekali, atau setahun 2 kali, gue lupa. Pokoknya ini yang membuat game ini adiktif adalah karena pada saat itu kan nggak terlalu banyak kayak game fighting 2D yang ikonik dengan jurus-jurus yang keren lah waktu itu. Dan yang menarik adalah game ini itu membuat orang Indonesia itu congek berjamaah. Karena jurusnya itu sebenarnya Hadoken, tapi karena keterbatasan audio dan ngebuat semua orang itu jadi dengarnya abuget. Nih, kalau lu nggak percaya denger aja. Tapi ya, apalagi yang ngebuat game ini jadi kenapa game ini jadi kayak bapaknya game fighting ya? Karena menurut gua Capcom selaku developer dari game ini terus-terusan menginovasi game ini gitu. Jadi tiap kali ada kurangnya langsung dibikin dirilis baru, begitu kurang dirilis baru, dan jadi ini ngebuat orang itu semakin gue penasaran nih kayak gimana nih, ternyata gameplaynya ada yang salah diperbaiki, meskipun sebenarnya perbaikannya nggak terlalu signifikan ya. Cuma mungkin pada saat itu karena keterbatasan media dan keterbatasan teknologi, maka akhirnya dibikin seri baru. Kalau zaman sekarang mah tinggal update patch aja. Ya pokoknya game ini sangat legend, dan ya buat para penggemar game, siapa sih yang nggak tahu Ryu, siapa sih yang nggak tahu Ken, siapa sih yang nggak tahu Chun-Li, gitu aja. Oke, di nomor 3 ada Street Fighter 2. Runner up ada Final Fantasy 9. Ini gue emosional sih, karena baik dari segi gamenya maupun dari secara pribadi ya. Game ini dirilis sekitaran awal tahun 2000 kalau nggak salah. Itu PS1, dan itu gue sedih karena waktu itu PS1 itu narasinya udah mau mati saat itu. Dan gue tidak punya uang untuk beli PS2, jadi gue hanya bisa meratapi game-game PS1 yang baru udah tidak ada, dan akhirnya memainkan game yang dirilis ulang lagi aja. Nah, Final Fantasy 9 itu dijadikan narasinya itu untuk menutup PS1 gitu.
game terakhir lah, katakanlah. Dan itu sedih banget sih. Cuma, yang bikin gue seneng adalah game ini bener-bener memanfaatkan semua kemampuan terbaik PS1 saat itu. Dan grafisnya, gameplaynya, sampai memorinya semua dimanfaatkan. Yang bikin gue seneng lagi secara in-game experience-nya adalah banyak sekali elemen-elemen yang lu nggak bisa dapatkan di Final Fantasy 7 dan menariknya tidak akan lu dapatkan lagi. Belum lu dapatkan lagi di seri sekarang gitu. Kayak contohnya Active Time Event, di mana ketika lu masuk ke kota, lu bisa ngeliatin aktivitas pemain lainnya gitu yang bisa mempengaruhi jalan cerita. Terus juga beberapa macam gimmick serta kolaborasi, misalnya ada ketika itu kalau nggak salah mereka lagi kolaborasi sama Coca-Cola, jadi ada item Coca-Cola dan ada commercial break-nya juga gitu, seru juga sih. Terus juga karakternya juga kembali ke sistem medieval setelah kita disuguhi 3 Final Fantasy sebelumnya itu dengan futuristik. Jadi semua itu back to basic, back to fantasy, dan premisnya juga kembali ke awal, yaitu ke kristal. Dan juga premis ceritanya pun juga simple, kayak seperti putri raja yang pengen keluar dari sistem kerajaan yang bobrok, akhirnya bertemu dengan seorang rakyat jelata atau bahkan pencuri, dan akhirnya mereka bertualang. Gitu aja, luar biasa. Nomor 2 ada Final Fantasy 9. Oke, nomor 1 ada Final Fantasy 7. Gue sedikit kehilangan nggak bisa berkata-kata lah ngebahas game ini, karena menurut gue ini game ini udah terlalu keren. Saking kerennya gue melihat game ini bukan hanya sekedar video game, tapi juga budaya gitu, culture gitu. Karena ketika game ini dirilis di PS1 tahun 97, ini benar-benar bisa dibilang mengubah wajah atau pergerakan video game saat itu ya, dimana belum ada lah ya video game RPG yang dipasarkan segitu masifnya sampai akhirnya bisa menjaring beberapa pemain baru dan akhirnya mendongkrak penjualan PlayStation juga pada saat itu. Dan saking mempunyai legasinya di dunia RPG atau game ini sampai sekarang udah 27 tahun berlalu, sampai sekarang itu masih jadi perbincangan orang gitu, bahkan sampai dibikin remake-nya. Dan kalau nggak salah tahun 2015 ketika pertama kali dibikin teaser gitu kan, di remake tahun 2020 itu video reaction orang nonton Final Fantasy 7 itu semua viral. Karena pada nangis, pada nggak percaya. Kenapa ya? Karena game ini sangat impactful lah buat banyak orang lah. Kenapa game ini impactful? Karena menurut gue dari segi cerita, dari segi grafis, dan segi gameplay. Kalau dari segi gameplay, ini ya turn-based seperti biasa, tapi juga dengan berbagai macam penambahan lah ya. Kalau zaman kayak misalnya sistem cara lu ngatur materia gitu yang membuat karakter lu jadi lebih kuat gitu, itu kan nggak terlalu banyak lah game RPG saat itu yang seperti itu. Dan itu ngebuat game-nya jadi lebih seru. Jadi kalau material lu nyusun dengan benar, karakter lu juga makin kuat. Atau juga kalau dari ceritanya benar-benar nggak biasa lah gitu. Kompleks lah, misal si Cloud, pemuda dari Nibelheim gitu yang memiliki masa lalu kompleks dan inferiority kompleks juga, tiba-tiba memutuskan gabung ke Shinra sebagai soldier, dan akhirnya bertemu dengan senpainya yang abang-abangannya lah. Kalau zaman sekarang abang-abangan Sephiroth yang ternyata sebenarnya awalnya biasa aja sih, cuma setelah dia pergi ke basement dan membaca sebuah buku, akhirnya dia kayak merasa tercerahkan dan mengetahui asal-usulnya, akhirnya jadi super jahat. Kurang lebih kayak begitu. Dan di perjalanan juga dia juga banyak bertemu dengan karakter-karakter lain yang tentunya menjadi ikonik banget di dunia RPG ya, seperti Tifa, Aerith, Barret, Red 13, terus juga masih banyak lainnya lah. Dan sekarang ini game ini lagi naik lagi karena di remake ya di PS5. Lu bisa mainin, yang buat yang punya PS5 pastinya, lu bisa mainin di Final Fantasy 7 Rebirth, sudah tersedia di toko game maupun di online. Ya intinya selamat bernostalgia dan selamat ya bermainlah salah satu game RPG terbaik yang menurut gua pernah ada. Oke. Ya, itu tadi udah gue sebutin 4 rekomendasi game retro terbaik versi 4 masa. Ya gimana? Pasti ada lah ya yang 1 atau 2 dari kalian tuh pasti pada pernah mainin game itu. Cuma kalau misalnya beda generasi nggak apa-apa, lu tulis aja di bawah di komen ini misalnya, Bang, gue dari generasi PS3 bang, The Last of Us menurut gue udah retro. Ya nggak apa-apa, lu masukin di bawah. Oke, pokoknya pantengin terus YouTube 4 Masa karena dan terutama Yon Susume, di mana kami akan merekomendasikan 4 hal tentang Jepang versi 4 Masa. Dan jangan lupa follow IG, serta like, komen, dan subscribe, lalu share ke teman-teman kamu infonya di sini. Oke, sampai jumpa. Gue dari pertama, gue cabut. Bye!